Tahun 2024, Indonesia UMKM-nya dalam bahaya. Kenapa sih UMKM-nya dalam bahaya? Tenang, ini bukan tentang politik dan juga tentang adanya pemilu. Nah, jadi kira-kira kenapa sih gue bisa bilang UMKM di Indonesia tahun 2024 itu dalam bahaya? Yuk, kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, jadi kalau menurut aturan pajaknya, di tahun 2013 lah angin segar paling pertama diberikan kepada UMKM, di mana tarif UMKM itu menjadi 1%. Di mana sih dasar aturannya? Ada di PP 46 tahun 2013. Nah, buat lu yang penasaran, coba deh cari aturannya. Gua nggak detailin di sini karena kalau misalnya dibacain takutnya pusing banget. Gua langsung kasih ringkasannya aja. Intinya adalah pada peraturan PP 46 tahun 2013, semua UMKM yang di bawah 4,8 miliar brutonya atau penghasilan kotor ya, tidak ada COGS dan juga tidak ada beban lainnya, itu dapat dikenakan tarif sebesar hanya 1% dari peredaran bruto. Tapi atas expense maupun COGS ya nggak bisa dikurangin. Itulah angin segar pertama kali yang diberikan kepada UMKM di tahun 2013. Selanjutnya di aturan PP 46 tahun 2013 itu tidak mengatur jangka waktu masa berlakunya. Jadi contoh, kalau misalnya wajib pajak yang mau gunain tarif UMKM 1% selama-lamanya, itu tidak diatur selama peredaran brutonya di bawah 4,8 miliar. Ingat ya, jangka waktu tertentu. Ini yang lu pada harus underline garis bawah lah. Karena inilah yang nanti kedepannya akan membuat kesimpulan gua kenapa Indonesia dalam bahaya UMKM-nya di tahun 2024. Nah, kita sekarang masuk ke aturan barunya setelah PP 46 2013 ini sudah tidak berlaku, yaitu PP 23 tahun 2018. PP tersebutlah yang menggantikan PP 46 tahun 2013. Nah, kira-kira bedanya di mana sih PP 23 dengan PP 46 tadi? Yang pertama adalah pasti dari perbedaan tarifnya, di mana tarif UMKM menurut PP 23 itu hanya sebesar 0,5%. Pastinya kedengaran menggiurkan bukan? Tarifnya hanya setengah dari 1%. Akan tapi, yang tadi gue bilang di video agak awal, bahwa lu harus ingetin tentang adanya jangka waktu tertentu. Inilah yang membuat PP 23 ini menurut gua agak memberatkan wajib pajak. Dimana di PP 23 ini, tarif 0,5% itu nggak boleh digunakan selama-lamanya. Sebagai contoh, kalau untuk orang pribadi, tarif UMKM di PP 23 tahun 2018 ini, atau yang tarifnya 0,5%, hanya boleh dipakai selama 7 tahun kalau untuk orang pribadi. Lalu kalau untuk badan yang berbentuk CV atau persekutuan komanditer, itu boleh pakai hanya 4 tahun. Lalu kalau untuk PT hanya berlaku 3 tahun. Nah, kira-kira kenapa sih gue bisa bilang ini merupakan tahun yang bakal jadi berat di tahun 2024 untuk UMKM di Indonesia? Coba deh kalian research tentang UMKM yang ada di Indonesia. Itu rata-rata tuh bentuknya apakah orang pribadi atau badan? Pasti kalau misalnya kalian research itu rata-rata adalah orang pribadi. Pertanyaan berikutnya adalah, orang pribadi ini NPWP-nya kapan sih terbitnya? Pasti rata-rata kalau misalnya di umur-umur millennials itu kalau misalnya NPWP-nya itu ada sebelum tahun 2018. Apa sih yang menyebabkan ini memberatkan UMKM di Indonesia ini? Ketika lu punya NPWP di bawah tahun 2018, maka yang terjadi adalah meskipun ibaratnya lu baru buka UMKM di tahun 2020 lah misalnya, tetap dihitung 7 tahunnya itu dari 2018. Sebagai contoh lebih ekstrim, kalau misalnya lu buka di tahun 2023 pun, maka UMKM tarif 0,5% ini hanya bisa lu pakai sampai 31 Desember 2024. Dimana ketika lu mulai masuk di 1 Januari 2025, itu nggak bisa lagi menggunakan tarif 0,5% ketika NPWP lu di bawah tahun 2018. Inilah yang menurut gua yang menyebabkan bahwa UMKM di Indonesia di akhir tahun 2024 itu dalam bahaya banget. Karena banyak banget nih. Coba deh kalian riset lagi kelontong-kelontong yang ada di Indonesia. Pastinya banyak banget dong yang nggak ngerti tentang pembukuan dan juga pastinya butuh konsultan. Sedangkan kalau toko kelontong ataupun usaha mikro lainnya yang ibaratnya mungkin gerobak doang segala macam tapi dia pengen taat pajak, pastinya akan memberatkan lagi mereka ketika mereka harus menyewa lagi yang namanya konsultan ataupun orang finance yang wajib dibutuhkan untuk melakukan pembukuan. Maka dari itu sih gue berharapnya dari pemerintah
ataupun dari Kementerian Keuangan itu menerbitkan lagi nih aturan baru tentang PP 23 tahun 2018. Oh iya, gue juga mau kasih tahu kalau PP 23 tahun 2018 ini berlakunya mulai 1 Juli 2018. Lalu setelah adanya PP 23 tahun 2018 ini, ada lagi nih aturan baru di tahun pajak 2022. Dimana kalau mungkin kalian yang sempat baca berita, pasti tahu dong kalau misalnya tarif UMKM ketika penghasilan brutonya hanya 500 juta setahun, itu nggak kena pajak sama sekali. Jadi contoh, di tahun 2022 kemarin, itu total penghasilan yang lo terima hanya 499 juta rupiah. Maka lu nggak perlu bayar pajak di tahun 2022 kemarin. Nah, maka dari itu pajaknya free. Tapi tetap ya, jangka waktunya dilihat juga. Kalau misalnya orang pribadi 7 tahun, kalau misalnya CV 4 tahun, kalau misalnya PT 3 tahun. Nah, yang membedakan hanya itu aja. Kalau 500 juta ke bawah, itu free pajaknya atau tarif UMKM-nya. Oke? Nah, itu dia tadi kesimpulannya. Kenapa sih UMKM di Indonesia dalam bahaya? Gimana menurut lo? Tetap lebih enak pakai tarif yang PP 46 tahun 2013 di mana tarifnya 1% tapi bisa dipakai selama peredaran brutonya di bawah 4,8 miliar, atau pakai tarif PP 23 tahun 2018 tarifnya 0,5% tapi ada jangka waktunya dan juga ujung-ujungnya dipaksa untuk melakukan pembukuan? Coba deh komen di bawah atau feel free dah diskusi. Kira-kira lebih enak pakai tarif yang mana sih? Oke? Segitu aja video gua, dan seperti biasa, stay private, be rich, stay humble, and plus ultra.